Halo, assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan ya jenis review. Ini adalah template menghitung upah lembur karyawan berdasarkan PP nomor 35 tahun 2021, termasuk juga perhitungan gaji ya. Nah, ini templatenya sudah ada dua shift, shift 1 dan shift 2. Ini kebetulan shift 1 dari jam 7 sampai sekitar jam 15 ya kalau nggak salah. Kemudian yang sorenya adalah setelah itu. Nah, templatenya seperti ini, teman-teman. Ini sudah ada 5 hari kerja ya, maupun 6 hari kerja. Kemudian kalau hari Minggu atau hari libur nasional, ini ada highlight warna ini ya, apa namanya, warna orange muda. Nah, kemudian di sini juga ada sheet pegawai. Ini berisi nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan makan per hari, tunjangan transport per hari, serta BPJS. Nah, ini digunakan untuk menghitung gaji nanti. Ini asumsinya adalah gajinya kurang lebih gajinya di atas UMR ya, di atas UMR sedikit dan di bawah PTKP. Jadi nggak ada perhitungan pajak PPh 21. Di sebelah kanan ini nih referensinya ya. Jadi misalkan untuk jam kerja shift 1 ini jam kerja normalnya ada 7 jam. Ini untuk hari Senin sampai dengan Jumat. Hari Sabtu ini bisa bervariasi ya. Ada yang perusahaan menerapkan 5 jam, ada yang 7 jam gitu kan. Kemudian itu dikompensasi dengan tambahan upah untuk pada saat lemburnya. Nah, di sini juga sudah integrate ya, tadi saya bilang ya, sudah ada libur nasionalnya, jadi langsung dihitung. Terus kemudian di sini ada sheet aturan lembur ya, sesuai dengan PP nomor 35. Ini upah lembur per jamnya adalah 1 dibagi 173 kali gaji sebulan. Nah, ini langsung saja, caranya simpel ya. Ini untuk pengisian absensinya ini cukup isi kolom D dan E, masuk dan keluar. Nanti semuanya akan otomatis dihitung. Nah, ini misalkan saya pilih untuk karyawannya Adi atau yang lain Budi gitu kan. Periodenya September. Nah, teman-teman perlu tahu juga ini tanggalnya sampai dengan ke bawah ini juga otomatis. September ini sampai 30 hari ya. Sampai dengan tanggal 30, makanya yang baris 34 ini harusnya 31 menjadi hilang. Ini kalau Februari juga sama, itu akan otomatis hilang ya. Mulai tanggal 30. Nah, seperti ini. 30, 31 juga otomatis hilang. Nah, untuk pengisian periodenya ini selalu dimulai dari 1 ya, teman-teman. Tampilannya hanya bulan dan tahun. Cuman pengisiannya adalah dari tanggal 1. Nah, operator otomatis lockup, gaji pokok juga lockup ya, kesit pegawai. Kemudian lembur per jamnya ini dihitung ya. Ini simpel rumusnya yang tadi saya bilang. Gaji pokok dibagi 173. Nah, kemudian kita coba misalkan di sini entry hari Minggu misalkan belum lembur ya. Nah, ini kita isi Senin misalkan shift 1 jam 7.00 sampai dengan jam 15 ya, 00 dengan 1 jam istirahat. Nah, ini pas 7 jam. Menggunakan acuan ini ya, teman-teman. Jadi nggak ada jam lembur. Nah, misalkan Selasa ini lembur 1 jam ya. Kita isi sampai dengan 16.00. Nah, di sini terlihat jam lemburnya adalah 1 jam. Nah, sesuai dengan aturan di sini ada ya. Kalau teman-teman baca nih, upah lembur itu jam pertama itu setara dengan 1,5 kali. 1,5 kali kita sederhanakan setara dengan 1,5 jam ya. Nah, makanya di sini ketika dikonversi 1 jam lembur itu setara dengan 1,5 jam. Nanti tinggal dikali dengan ininya upah lembur per jamnya. Nah, bagaimana kalau misalkan lebih dari itu? Kita coba. Misalkan sampai dengan jam 18 gitu ya. Nah, ini berarti kan lemburnya kurang lebih 3 jam ya. Nah, 3 jam ini langsung didistribusikan ya. Misalkan di sini 1 jam pertama itu adalah 1,5 jam, kemudian 2 jam berikutnya, nah ini melihat tabel yang di sebelah kanan ini teman-teman ya. Ini kan jumlah jam kedua ini kan berarti kan 2
2 jam. Ini dihargai dengan atau setara dengan 2 jam untuk tiap jamnya. Jadi kalau ini 2 jam, maka menjadi 4 jam. Nah, bagaimana kalau misalkan lemburannya lebih dari itu? Kita coba misalkan 19 gitu ya. Ini kan berarti total 4 jam. Nah, ini akan melokat ke tabel ini, teman-teman. Jadi kalau berdasarkan aturan lembur itu nggak sampai ya. Kalau hari biasa, hari lembur kerja biasa itu cuman 1 plus 2. Artinya cuma 3 jam. Nah, di sini. Nah, bagaimana kalau perusahaan pengen menerapkan lebih dari itu, tinggal diatur di sininya. Jumlah jam ketiganya. Jadi kalau misalkan ada, ya ini tinggal diganti. Jadi seberapa banyak pun setelah itu, misalnya ini kita set misalkan 4 jam ya. Nah, ini akan diset upahnya berapa? Oh, upahnya juga disamakan dengan upah jam kedua, dikalikan 2 untuk per jamnya. Nah, di sini akan otomatis muncul, teman-teman. Jadi tadi kan ada 1 kan. Ini kan 1 jam, 2 jam, dan 1 jam. Ini dihargai dengan per jamnya adalah 2 jam, maka di sini muncul 2 jam. Jadi ini template-nya sudah sangat fleksibel. Nah, begitu dinolin berarti nggak ada jam ketiga, di sini juga otomatis hilang. Nah, begitu juga dengan hari libur ya, misalkan hari Minggu gitu kan. Dari jam 7.00 misalkan sampai dengan jam 12 ya. Ini salah, 12.00. Nah, ini jam kerja normalnya 0 karena memang libur ya. Jadi 5 jam ini dianggap semuanya sebagai sebagai jam lembur. Nah, kita lihat di hari Minggu ini yang ini ya. Hari libur. Ini aturannya adalah 7 jam pertama ini dianggap lembur dengan perhitungan per jamnya adalah 2 jam. Sehingga kalau di sini ada 5 jam, maka 5 jam ini dikalikan 2. Jadinya 10 jam. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini sudah otomatis menghitung ya. Kita turun ke bawah, ini totalnya berarti ada 17 jam di sini ya. 17 jam. Ambil dari yang bawah itu. Nah, kemudian lembur per jamnya adalah 14.451, maka upah lemburnya ini adalah 245.000. Nah, di sini sudah dikalikan. Nah, ini yang bawah tinggal ngikuti, ini cuman sum saja, terus kemudian yang di bawahnya ini ada potongan. Jadi sudah langsung menghitung otomatis. Nah, bagaimana sekarang misalkan untuk shift 2? Nah, misalnya nih, shift 2 ini untuk yang tanggal 17 gitu ya. Nah, ini kebetulan saya pakai di atas jam, di jam 15 ingat saya ya. Misalkan seperti ini, 15.00 sampai dengan 23 ya. Saya lupa ya, 23. Nah, ini langsung ke detect sebagai shift 2 ya. Shift 2 jam kerja normalnya 7 jam. Nah, lihat di sini ya, jam kerja normalnya 7 jam. Nah, kalau misalnya ada kebijakan di kantor teman-teman ini shift 2 karena mungkin malam ya, ini dipendekin misalkan 6 jam, ini juga bisa. Ini di-set saja misalkan 6 jam seperti ini. Nah, otomatis 1 jam setelahnya ini dianggap sebagai jam lembur. Nah, seperti ini ya. Nah, ini setara dengan 1,5 jam. Langsung juga ya dikonversi. Nah, seperti ini. Jadi, template ini sudah bisa digunakan untuk 2 shift sekaligus. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh ya mungkin ada adjustment sedikit terkait dengan apa itu namanya, perhitungannya. Misalkan ada perhitungan ini ya, untuk masalah upah jam pertama, jam kedua berapa, ini sangat bisa untuk di-adjust dan cepat sekali. Nah, seperti itu ya teman-teman, ini bisa untuk banyak pegawai tinggal diganti-ganti saja, seperti itu. Nah, ini bisa dipakai untuk mendukung kegiatannya teman-teman. Buat yang butuh, linknya ada di deskripsi ya. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.